Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dika mau ini? Dika mau ini? Ayo, ayo, ayo. Bobok ya. Nah, bobok. Ayo, 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 bobok. Bobok. Tidur punya ke matanya. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Semenjak punya anak, aku jadi paham kenapa bapakku dulu sering duduk tiap malam depan teras. Dan ya, ini pun jadi ritual yang sering aku lakukan di saat anak dan istri sudah terlelap. Kadang, karena terlalu banyak beban yang ditanggung, membuat kita lupa memberi diri kita ruang untuk memproses dan memaknai semua yang terjadi. Dan seringkali kita harus mengubur ambisi diri demi kebutuhan anak istri. Buat kita yang sudah jadi bapak, sempatkan ngobrol dengan diri sendiri di depan. Cari siapa, Dika? Papa? Papa. Mana papanya? Papa. Papa. Papa Ker? Nak, menjadi ayah itu mudah dan mulia. Besar kecemasanku menanti kelahiranmu dulu, belum hilang hingga saat ini. Kecemasan yang indah karena ia didasari sebuah cinta. Sebuah cinta yang telah terasakan bahkan ketika yang dicintai belum sekalipun kutemui. Meskipun demikian, ketahuilah nak, menjadi ayah itu berat dan sulit. Tapi kuakui betapa sepanjang masa kehadiranmu di sisiku, aku seperti menemui keberadaanku, makna keberadaanmu, dan makna tugas kebapaanku adalah suatu masa terindah dan paling aku banggakan di depan siapapun, bahkan di hadapan Tuhan. Ketika aku duduk berdua berhadapan dengannya hingga saat usia senja ini. Nah, saat pertama engkau hadir, ku cium dan ku peluk engkau sebagai buah cinta aku dan ibumu, sebagai bukti aku dan ibumu tak lagi terpisahkan oleh apapun juga. Tapi seiring waktu, ketika engkau suatu kali mampu berkata tidak, timbul kesadaranku siapa engkau sesungguhnya. Engkau bukan milikku atau milik ibumu. Engkau terlahir bukan karena cintaku dan cinta ibumu. Engkau adalah milik Tuhan. Tak ada hakku menuntut pengabdian darimu, karena pengabdianmu semata-mata seharusnya hanya untuk Allah. Nak, sedih, pedih dan terhempas rasanya saat menyadari siapa sebenarnya aku dan siapa engkau. Dan dalam waktu panjang di malam-malam sepi, ku sesali kesalahanku itu sepenuh-penuh air mata di hadapan Tuhan. Sejak saat itu nak, satu-satunya usahaku adalah mendekatkanmu kepada pemilikmu yang sebenarnya, membuatmu senantiasa berusaha memenuhi keinginan pemilikmu.
melakukan segala sesuatu karenanya, bukan karena aku dan ibumu. Tugasku bukan membuatmu dikagumi orang lain, tapi agar engkau dikagumi dan dicintai Allah. Inilah usaha terberatku, nak. Karena artinya aku harus lebih dulu memberi contoh kepadamu agar dekat dengan Tuhan dalam hal apapun. Keinginanku harus lebih dulu sesuai dengan keinginan Allah, agar perjalananmu mendekatinya tak lagi terlalu sulit. Kemudian kita pun memulai perjalanan itu berdua. Tak pernah engkau kuhindarkan dari kerikil tajam dan lumpur hitam. Aku hanya menggenggam jemarimu dan merapatkan jiwa kita satu sama lain. Saat engkau mengeluh letih berjalan, ku kuatkan engkau, karena kita memang tak boleh berhenti, nak. Berhenti berarti mati. Inilah kata-kataku tiap kali memeluk dan menghapus air matamu ketika engkau hampir putus asa. Akhirnya, nak, kalau nanti kita semua manusia dikumpulkan di hadapan Allah dan kudapati jarakku amat jauh darinya, aku akan ikhlas. Tapi kalau boleh berharap, aku ingin saat itu engkau dekat dengan Allah. Aku akan bangga, nak. Karena itu adalah bukti bahwa semua titipan bisa kita kembalikan kepada pemiliknya. Kalau papa panggil, denger ya? Iya. Kalau mama panggil, denger ya? Iya. Kalau tak, papa berhenti. Mau? Iya. Oke? Iya. Sip? Iya. Jangan jadi anak nakal ya? Ya? Iya. Saya nggak, Pak? Awas ya, papa buka gitu. Sayang sama lu. Saya pikir dulu menjadi seorang bapak itu gampang. Ternyata banyak aspek yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan oleh seorang bapak. Tidak hanya soal pemasukan setiap hari dan tidak melulu tentang seberapa keras kita bekerja setiap hari. Tapi ini tentang senyuman dan rasa bahagia seorang istri dan putra atau putri kita ketika menjalani hidup bersama. Bagi kita yang sekarang sudah menjadi seorang bapak, ingatlah momen tidak akan terulang dua kali. Libatkan mereka di setiap langkah agar di ujung jalan kehidupan nanti bisa menjadi sebuah kenangan manis bersama. Nak, jagalah hubungan kakak dan adik. Suatu saat nanti, ketika ayah dan bunda berpulang, hanya kalianlah tempat penopang rindu satu sama yang lain. Benci, kesal, bahkan marah sekalian pun, kalian tetaplah kakak dan adik sampai akhir kelak. Sama halnya dengan air yang tidak akan putus oleh apapun. Saling jaga ya, nak. Ayah mungkin tak pandai menunjukkan rasa kasih sayang pada anak-anaknya. Di balik itu semua, ayah berjuang dan berkorban demi masa depan anak-anaknya.
Untuk anakku tersayang, kalau suatu hari nanti kamu melihatku perlahan menjadi tua, tidak bisa lagi merespon dengan cepat, tubuhku juga semakin lemah, tolonglah bersabar dan cobalah mengerti aku. Ketika aku makan dengan belepotan, bahkan tidak memakai baju, tolong jangan tertawakan aku. Bersabarlah padaku dan tolong ingat, aku juga pernah mengajarimu semua hal ini. Dengan sabar aku mengajarkanmu cara makan, berpakaian, dan menghadapi kehidupanmu sendiri. Anakku, ketika aku terus mengulangi kata-kata yang sama dan tak bisa lagi menyampaikan keinginanku, tolong beri aku sedikit waktu untuk berpikir, karena aku pun juga tidak bisa apa-apa. Jangan terburu-buru berbicara denganku, karena bagiku yang terpenting bukanlah berbicara, melainkan bisa bersama denganmu. Ketika aku tidak mau mandi, tolong jangan menyalahkan aku. Cobalah ingat berapa kali aku harus terus menyuruhmu mandi sewaktu kamu kecil. Ketika aku keluar rumah dan tidak menemukan jalan pulang, tolong jangan marah dan membiarkan aku di luar. Bawalah aku pulang. Apa kamu ingat, sewaktu kecil aku selalu khawatir kalau kamu tersesat dan tidak bisa pulang? Apakah kamu sudah lupa, nak? Ketika aku sering berbuat ulah tanpa sengaja memecahkan piring, tolong jangan marah dan menyalahkanku. Coba kamu ingat berapa piring dan sayur yang kamu buang ke lantai sewaktu kamu kecil. Ketika kakiku tidak lagi bisa berjalan, tolong papalah aku. Sama seperti aku memapahmu untuk melangkahkan kakimu pertama kalinya. Ketika aku mendekatimu, janganlah marah atau sedih. Tolonglah bersikap lembut padaku, sama seperti aku pernah melakukannya sewaktu kamu baru lahir ke dunia ini. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari, walaupun aku ini tidak sempurna, tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu, nak. Ketika aku hampir berada di akhir hidupku, tolong temani aku. Jangan membenciku. Kamu perlu tahu untuk membesarkanmu menjadi anak yang baik dan terdidik. Dan aku juga telah bersusah payah. Saat ini aku juga takut, tidak kusangka meninggalkan bumi ini ternyata begitu menakutkan. Aku hanya berharap kamu bisa ada di sampingku sampai aku pergi. Aku tidak ingin sendirian, nak. Cobalah untuk mengerti dan membantuku. Gunakanlah kasih dan kesabaranmu untuk membantuku mengakhiri hidup ini. Aku akan menggunakan segenap hati dan cintaku untuk membalasmu, nak. Aku mencintaimu, anakku. PMPS-nya pakai PMPS. Sini lagi. Iya. Belum ini belum. Tangannya belum nih. Biar kamu berada ya. Jangan ya, kita sarapan ya. Mana ya? Sini bilangnya. Buat. Sini. Sana. Udah. Pakainya wanginya kamu.
kita selesai, kita lu.